Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Ahmad Fauzian dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan NIM digit 40040323630064. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, ROS dengan judul ROS Industrial Basic Developers Training Class. Oke, mungkin kita lanjut dengan materinya. Check it out. Saya akan menjelaskannya dalam sesi 1 dan sesi 2. Nah, kita harus mengetahui sejarah ROS terlebih dahulu pada ROS 1 dan ROS 2. Nah, ROS ini yang disebutnya biasa disebutnya itu Robot Operating System yang pertama kali dikembangkan oleh Willow Keres dan dirilis ke publik pada tahun 2008 dalam bentuk ROS 1. Nah, sistem ini yang dirancang sebagai kerangka kerjaan open source untuk pengembangan perangkat lunak robotika yang modular dan fleksibel. Nah, ROS 1 ini menggunakan middleware basis TCP/IP dan sangat populer di kalangan peneliti dan akademisi karena kemudahan dalam pengembangan dan berbagai komponen perangkat lunak robot. Nah, dalam seiring waktu, berbagai ROS ini dirilis dengan nama-nama yang unik seperti Starfall, Melodic, dan Logic. Nah, versi terakhir ROS 1 ini adalah Notic yang dirilis pada tahun 2020 dan akan mencapai akhir masa dukungannya end of life pada tahun 2025. Nah, melihat keterbatasan ROS 1 ini dalam mendukung kebutuhan industri seperti kemampuan secara real time keamanan dan komunikasi antar perangkat dalam jaringan yang kompleks. Maka pada tahun 2014 open source ini Robotic Foundation mulai mengembangkan ROS 2. Nah, ROS 2 ini merupakan perangkat total dari arsitektur ROS dengan fokus pada skalabilitas dan kestabilan untuk aplikasi industri. Nah, salah satu perubahan besar yaitu adalah penggunaan DDS atau Data Distribution Service sebagai middleware yang telah terbukti handal dalam banyak sistem industri. Nah, kita harus lebih mengetahui apa itu ROS ini, yaitu Robot Operating System yang merupakan perangkat lunak yang fungsi sebagai penghubung antara sensor dan aktuator pada robot agar berinteraksi dengan lingkungan. Nah, konsep utama ROS ini itu menyederhanakan sistem perangkat lunak robot yang kompleks dan dengan memecahkannya seperti bagian-bagian yang kecil modular. Nah, secara umum ROS ini dapat dipahami sebagai gabungan dari beberapa elemen penting plumbing mekanisme data antar komponen seperti publisher dan subscribers. Terus ada tools alat bantu seperti RVIS, RQT, terus ada capabilities, terus ada ekosistem. Nah, salah satu inti dari ROS ini yaitu plumbing, karena sistem komunikasi berbasis topik di mana node dapat berperan sebagai publisher untuk pengiriman data, terus subscribers itu penerima data yang berkomunikasi melalui topik tertentu. Nah, terus kita harus mengetahui program ROS ini. Nah, dalam program ROS ini yang dijalankan sebagai node yaitu unit program kecil yang menjalankan tugas tertentu seperti membaca sensor, mengalihkan aktuator, dan lain-lain. Nah, setiap node ini dapat ditulis dengan bahasa pemrograman yaitu Python dan C++. Nah, node-node ini saling berkomunikasi melalui mekanisme yang disebut topik, di mana suatu node bisa menjadi publisher atau pengiriman data dan node lain untuk sebagai subscriber itu penerima data. Nah, selain topik, ROS ini juga menyediakan mekanisme service untuk komunikasi dua arah yaitu request dan response. Nah, program ROS ini dijalankan struktur yang disebut ROS workspace yang berisi salah satu atau lebih package. Nah, dalam arsitektur ROS ini merupakan unit fungsional yang berdiri sendiri dengan menjalankan tugas spesifik seperti dan perencanaan,
terus ada terbuka, dan node ini saling berkomunikasi dan dapat dijalankan berbagai perangkat. Meskipun biasanya satu node dijalankan dalam satu proses untuk mengelola node dan data yang hasil dari yang saling terkait, cross menggunakan struktur yang disebut package ya. Dalam package ini yaitu kumpulan file yang disimpan dalam satu direktori dan dilengkapi dengan metadata files yang diperlukan banyak perintah dalam basis data package, sehingga struktur ini menjadi inti dalam pengembangan dan pengelolaan proyek ROS. Nah, terus di sini ada simple C++ ROS node. Nah, di sini ada dua program C++ dan C++ ROS node. Nah, biasanya node ROS C++ dan node ROS ini memiliki struktur yang mirip, namun terdapat perbedaan utama dalam tujuannya pada program C++ sederhana. Nah, yang itu kode hanya mencetakkan hello world ke layar untuk menggunakan protokol standar IOStream. Sebaliknya, node ROS 2 ini merupakan inisialisasi pada sistem ROS dengan RCLPCPP.init. Terus pembuatan node menggunakan make share dan pengiriman pesan log menggunakan RCLPP. Terus perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam ROS 2 ini sebuah program yang tidak hanya mencetak layar, tapi juga berinteraksi dengan ekosistem komunikasi antar komponen ROS yang membuatnya lebih kompleks dan struktur untuk mendukung aplikasi robotik. Nah, di sini ada topik dan message yang digunakan sebagai saluran komunikasi untuk data bersifat streaming antar node, di mana sebuah publisher dan node ini memberikan data ke subscriber yaitu penerima node melalui topik tertentu dengan jenis data message. Nah, konsep utama dalam arsitektur ini bahwa topik ini berfungsi sebagai kanal atau jalur, sedangkan message adalah tipe data yang dikirimkan melalui kanal tersebut. Nah, beberapa topik dan menggunakan tipe yang pesan yang sama, kemungkinan fleksibilitas dan efisiensi dan pemrosesan data sensor seperti dari kamera sebagai contoh berupa nyata. Dalam struktur ini memungkinkan pengembangan sistem robotik yang modular, efisien, dan mudah diskalakan. Nah, terus ada service, yaitu service yang bersifat function call dalam pemrograman tradisional, yaitu komunikasi dua arah yang bersifat sinkron antara klien dan server. Nah, ketika sebuah aplikasi klien itu membutuhkan informasi atau ingin melakukan perhitungan tertentu, ia mengirimkan permintaan request ke server. Nah, sebagai contohnya itu ada di klien mengirimkan posisi sambungan seperti J1 dan J2 pada server yang menjalankan fungsi forward kinematics. Server kemudian memproses informasi tersebut dan mengembalikan hasil berupa posisi alat dalam bentuk koordinat X, Y, dan Z. Nah, berbeda dengan topik yang digunakan untuk data streaming secara terus-menerus, service ini digunakan untuk komunikasi yang memerlukan respons langsung, menjadikannya ideal untuk fungsi-fungsi yang memerlukan hasil perhitungan atau pengambilan keputusan secara langsung. Terus ada action dan launch. Dalam ROS ini, action dirancang untuk menangani tugas-tugas jangka panjang atau long running task yang tidak dapat diselesaikan secara instan, seperti pergerakan robot menuju posisi tertentu. Fungsi antar klien dan server ini dalam action lebih kompleks dibandingkan service karena melibatkan beberapa tahap. Pertama, klien mengirimkan goal berupa posisi tujuan dalam ke server ini. Selama proses eksekusi gerakan server secara periodik mengirimkan feedback berupa posisi terkini, yaitu current position, untuk memberitahu progres klien. Jika diperlukan, klien juga dapat mengirimkan perintah batalan cancel. Nah, untuk menghentikan tugas sebelum selesai, setelah tugas selesai, server akan mengirimkan hasil result yang mencakup informasi kesuksesan atau kegagalan pada action dan launch ini. Nah, pendekatan ini sangat cocok untuk aplikasi yang melakukan pemantauan dan kontrol dinamis atas tugas yang memakan waktu cukup lama.
Di sini ada yang terakhir yaitu ada parameters. Nah, parameters ini sebagai nilai konfigurasi yang dapat disimpan dan diakses oleh node saat runtime. Parameter biasanya digunakan untuk menyimpan informasi yang bersifat konstan yang atau jarang berubah. Nah, seperti kecepatan maksimum robot, nama topik atau di batasan fisik perangkat. Nah, parameter ini disimpan dalam parameter server yang merupakan bagian dari core ROS ini dan dapat diakses oleh node melalui API parameter. Nah, node ini dapat melakukan tiga hal utama dengan parameter, yaitu yang pertama pembacaan parameter, yang kedua ada menulis parameter, yang ketiga ada pemantau parameter. Nah, penggunaan parameter ini memberikan fleksibilitas dan membuat sistem menjadi lebih modular serta mudah untuk dikonfigurasi tanpa perlu mengubah kode sumber. Nah, parameter ini biasanya didefinisikan dalam file konfigurasi yaitu YAMI atau langsung melalui command line saat peluncuran file.launch atau .py di ROS 2. Mungkin sekian dari pembahasan pada sesi 1 dan sesi 2 untuk pengembangan dari sejarah ROS, ROS, dari basic-basic yang kita ketahui ROS 1 dan ROS 2. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon maaf dimaklumi. Segitu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi